Oktober tahun 1897, Komite Belanda pernah melakukan penelitian di Argopuro. Mereka terdiri dari J.L. Van Hennep, asisten residen Bangkalan, Dr. J. Gromen, dokter Belanda, penulis budaya dan arkeologi Jawa, Dr. P. Ew Pletiu, Kepala Dinas Kesehatan Militer Divisi 3 Jawa, Dr. Herman Tenket, penjelajah ilmuwan dunia, I.H. Venues, apoteker militer kelas 1, I. De Bruyn, notaris dari Surabaya, Dr. Baumgarten, serta asisten Wedono Taman Kursi. Jauh sebelum era kemerdekaan Republik Indonesia, itulah kali pertama dan terakhir penelitian dan eksplorasi Hyang Argopuro dilakukan. Dan saat ini, setelah hampir 1 abad lebih berlalu, di bulan yang sama Oktober 2023, terbentuklah kesepakatan atas kesadaran dari berbagai pihak untuk melakukan eksplorasi atau riset kembali dataran tinggi Hyang yang bertajuk Ekspedisi Historikal Hyang Argopuro 2023. Saya Raka Rizal Amin, saya dari Burmi Heritage. Burmi Heritage sendiri adalah museum digital yang membahas tentang sejarah dan isu sosial era kolonial di Argopuro. Di atas matahari masih nyoroti tidak puncak itu. Ya, tapi bawah kita Rute pemberangkatan diawali dari Desa Bermi ke Argopuro melalui Taman Hidup, sebuah danau yang terbentuk dari hasil aktivitas gunung berapi dan berada di ketinggian 1980 meter di atas permukaan air laut. Setelah berjalan kurang lebih 6 jam ke Cemara 5, melewati hutan batur atau yang lebih dikenal dengan alas lumut, sampailah juga tim di Sabana Lonceng, tempat semua tim membuka tenda dan bermalam. Sebuah trek pendakian terpanjang di Pulau Jawa, kurang lebih sekitar 63 km. Eksplorasi puncak Rengganis di hari ketiga mulai pada dini hari, dengan tim kecil memulai survei di sektor 4, di sebuah lokasi yang telah ditentukan. Menjelang siang, seluruh tim bergerak mengeksplor tempat peribadatan peninggalan budaya megalitik yang terletak di ketinggian 3000 mPdPL, sebuah tempat tertinggi di Pulau Jawa untuk pemujaan pada gunung berapi, dan yang terpelihara hingga saat ini. Berada di antara kawah dan solvatara yang berasap, tersusun jejak 3 teras, mirip altar, dengan bebatuan yang tersusun rapi dan sebagian tidak beraturan, dan semua telah runtuh, tapi struktur dasar bangunan tersebut masih bisa dilihat. Peninggalan megalitik peradaban prasejarah masyarakat Jawa kuno ini dulunya diyakini adalah sebagai pemujaan pada roh leluhur yang berlokasi di puncak Rengganis. Tempat ini diperkirakan sebagai pusat pendidikan agama, semacam mandala atau kedewaguruan dengan bukti pagar bangunan yang luas, pondasi batu, menhir batu,
tradisi khas megalitik, gapura megalitik, serpihan tembikar, situs kolam tada hujan, dan situs sumur. Menurut kepercayaan masyarakat lokal, tempat ini dipercaya sebagai makam dari kerajaan Dewi Rengganis. Tapi hal itu terbantahkan dengan keterangan dari Profesor Ismail Lutfi. Melihat strukturnya dengan kelengkapan yang ada, baik itu berupa pintu masuk berbentuk gapura, kemudian susunan seperti teras berunda, kemudian ada objek pemujaannya, maka tidak lain buat tempat ini adalah sebagai tempat pemujaan. Perjalanan dilanjutkan ke puncak tertinggi, di antaranya Pegunungan Yang Argopuro 3088 mPdPL. Selain ditemukan triangulasi sisa pemerintahan Belanda, di atas sana juga ditemukan reruntuhan candi yang kondisinya sudah tidak utuh lagi. Perjalanan dilanjutkan menyusuri pegunungan bukit menuju puncak Hyang. Di tempat ini juga tak kalah menakjubkan, karena sepanjang jalan ditemukan bongkahan batu adesit ukuran besar-besar, lengkap dengan jejak pahatan dan garis-garis untuk siap-siap dipotong. Yang paling menarik dari semua itu adalah ditemukannya patung yang terkubur setengah badan dan tim berhasil membaca tahunya, seperti yang disampaikan Profesor Ismail Lutfi. Sekarang kita berada di puncak Gunung Yang dengan ketinggian 3050 meter di atas permukaan air laut. Di puncak Gunung Yang ini ternyata masih terdapat tinggalan arkeologi yang sangat berharga. Jadi bangunan yang berada di puncak Gunung Yang ini berasal dari abad ke-15 Masehi. Ini data yang sangat penting untuk membuat narasi sejarah kebudayaan dan sejarah religi terkait dengan kawasan Gunung Yang dan sekitarnya.